Tenangkan dirimu sejenak. Lepaskan segala suara yang datang dari luar, dan biarkan hanya satu suara yang berbicara dalam dirimu. Suara yang halus, lembut, namun begitu dalam. Itulah aku, ruhmu. Aku tidak datang dari masa lalu, dan aku tidak menunggu di masa depan. Aku hadir di sini, di antara setiap tarikan napasmu, di ruang sunyi yang sering kau abaikan. Karena terlalu sibuk berlari mengejar apa yang sebenarnya sedang berlari ke arahmu. Kau tahu, selama ini aku hanya diam memperhatikanmu, melihatmu berusaha keras mengumpulkan, berjuang tanpa henti, takut kekurangan, dan lupa bahwa yang kau kejar tidak pernah meninggalkanmu. Aku menyaksikan malam-malam ketika kau menatap langit, bertanya kapan semuanya akan berubah. Dan di setiap pertanyaan itu, aku berbisik saat kau berhenti mengejar dan mulai percaya. Karena hidup bukan tentang berlari lebih cepat dari orang lain, melainkan tentang berjalan dengan langkah yang selaras dengan jiwamu sendiri. Malam ini, izinkan aku berbicara dengan jujur dari kedalaman yang tak bisa dijangkau kata-kata. Aku ingin kau mengingat sesuatu yang selama ini terlupakan. Bahwa rezeki tidak datang kepada mereka yang paling sibuk, tetapi kepada mereka yang paling tenang. Bahwa uang tidak mendekati mereka yang mengejar, tetapi mencari mereka yang siap menjadi saluran kebaikan dan keseimbangan. Dan mulai hari ini, aku akan menuntunmu kembali pada keseimbangan itu. Kita tidak akan lagi memandang uang sebagai musuh yang sulit dijinakkan, tapi sebagai sahabat yang setia kepada jiwa yang bersih, yang tahu makna memberi dan menerima. Aku ruhmu, dan malam ini aku ingin kau tahu satu hal yang akan mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan. Kamu tak akan lagi mengejar uang, karena mulai besok, uanglah yang akan mengejarmu. Bukan karena keajaiban terjadi tiba-tiba, tetapi karena kamu akhirnya akan berjalan di bawah cahaya kesadaran. Menyadari bahwa kelimpahan bukan sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang harus diizinkan hadir. Dan sebelum kita melangkah lebih dalam, dengarkan dengan hati yang terbuka. Aku tidak meminta banyak, hanya agar kamu mendengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan kesadaranmu. Biarkan setiap kata yang keluar dari mulutku malam ini menenangkan pikiranmu yang lelah, menurunkan kecemasanmu, dan menyembuhkan getaran tubuhmu yang haus akan kedamaian. Karena di balik semua pencarianmu, kau sebenarnya sedang mencari aku, ruhmu sendiri. Aku yang tenang, aku yang tahu arah, aku yang tidak takut miskin karena tahu bahwa kekayaan sejati adalah ketika kau berhenti merasa kurang. Dan ketika kau bersatu kembali denganku, dunia luar akan menyesuaikan dirinya. Rezeki akan datang tanpa kau undang, pintu-pintu akan terbuka tanpa kau ketuk, dan hidup akan menjadi lebih ringan karena yang memimpinnya bukan lagi egomu, melainkan kesadaranmu yang tertinggi. Jadi sebelum kita mulai perjalanan ini, aku ingin kau lakukan sesuatu yang sederhana namun bermakna. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu terhadap pesan ini. Berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap kali aku memanggilmu lagi, kau bisa mendengarnya tanpa tersesat oleh kebisingan dunia. Dan tulislah di kolom komentar sebagai tanda bahwa kau sudah siap membuka gerbang kesadaran baru dalam hidupmu.
Karena malam ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah perjanjian antara aku dan dirimu. Antara ruh yang memanggil dan kesadaran yang akhirnya menjawab. Dengarkan dengan hati yang lembut, karena dari sinilah kehidupan barumu akan dimulai. Janji dari ruhmu, aku ruhmu. Aku berbicara dari ruang yang tidak pernah berubah, ruang yang tetap ada bahkan ketika tubuhmu lelah, pikiranmu bising, dan hatimu tersesat di antara bayangan ketakutan. Aku tidak datang untuk menuntut apapun darimu, hanya ingin mengingatkan sesuatu yang telah lama terlupakan, bahwa kamu tidak pernah kekurangan apapun. Kamu hanya lupa bagaimana caranya mempercayai aliran kehidupan. Selama ini kau berjalan tergesa-gesa, seolah hidup adalah perlombaan yang harus kau menangkan. Kau berlari mengejar uang, kesempatan, pengakuan, dan rasa aman, tanpa menyadari bahwa semuanya sudah berada di jalan menuju dirimu. Aku melihatmu setiap kali engkau begadang memikirkan masa depan, memandang angka-angka di layar ponselmu sambil berharap hari esok lebih baik dari hari ini. Namun di balik setiap kegelisahan itu, aku selalu berbisik, tenanglah, yang kau cari sedang berjalan menuju dirimu. Tapi suaraku terlalu lembut, dan dunia terlalu bising. Kau hidup di bawah bayang-bayang keyakinan lama, bahwa uang hanya datang pada mereka yang berjuang sampai kehabisan napas, bahwa kekayaan hanya milik yang beruntung, bahwa rezeki harus diperjuangkan dengan rasa takut kehabisan. Namun aku ingin menghapus semua itu malam ini. Karena mulai sekarang, kita akan hidup dengan cara yang berbeda. Aku, ruhmu, berjanji padamu, kamu tidak akan lagi mengejar uang, karena mulai besok uanglah yang akan mengejarmu. Tapi bukan uang yang menjadi tujuan kita. Yang akan mengejarmu bukan sekadar lembaran, melainkan energi kelimpahan. Rezeki yang datang bukan hanya dari gaji, bukan hanya dari peluang bisnis, tapi dari jalan-jalan yang sebelumnya tak terduga. Orang yang tiba-tiba menolongmu, kesempatan yang datang di waktu tepat, ide yang muncul dari keheningan, dan pertemuan yang membuka pintu baru dalam hidupmu. Karena ketika kamu selaras denganku, hidup tidak lagi dipenuhi kebetulan. Yang ada hanyalah keajaiban yang berjalan dalam kesadaran. Kau mungkin bertanya, bagaimana mungkin uang mengejarku? Dan aku menjawab dengan tenang, karena kamu akan berubah dari dalam. Karena kamu akan berhenti bergetar dalam energi kekurangan dan mulai hidup dalam rasa cukup. Ketika hatimu berhenti berdesakan dengan rasa takut, maka segala sesuatu yang baik akan menemukan jalannya kepadamu. Uang, rezeki, dan peluang hanyalah bentuk fisik dari energi yang sudah kamu pancarkan. Jika kamu memancarkan syukur, kau akan menarik syukur yang lain. Jika kamu memancarkan ketenangan, kau akan menarik hidup yang tenang. Jika kamu memancarkan kelimpahan, maka kelimpahan itu akan datang dalam segala bentuknya. Uang hanyalah salah satunya. Aku tidak ingin kamu lagi memandang uang dengan rasa haus dan takut. Karena selama kamu melihatnya sebagai sesuatu yang jauh, ia akan tetap berlari menjauh. Tapi saat kamu melihatnya sebagai sahabat, sebagai bagian dari aliran kasih semesta, maka ia akan datang menghampiri, duduk di sampingmu,
dan menetap. Uang tidak menolak datang kepadamu. Ia hanya menunggu kamu siap menyambutnya dengan kesadaran, bukan dengan kekhawatiran. Mulai malam ini, ubahlah caramu memandang rezeki. Jangan lagi katakan, "Aku harus bekerja keras agar tidak kekurangan." Tapi ucapkan dengan penuh keyakinan, "Aku bekerja karena aku ingin memberi." Karena yang memberi dengan cinta akan selalu menerima dengan kelimpahan. Itulah hukum semesta yang tak bisa diubah. Dan ketika besok pagi kau bangun, lakukan satu hal sederhana. Jangan terburu-buru membuka ponsel atau menghitung apa yang belum kau miliki. Duduklah sejenak, tarik napas perlahan, lalu ucapkan dengan lembut, "Aku bersatu dengan ruhku. Aku selaras dengan aliran kehidupan. Aku tidak kekurangan apapun." Ucapkan itu bukan sebagai mantra, tapi sebagai pernyataan kebenaran yang lahir dari kesadaranmu. Karena saat kata-kata itu keluar dengan tulus, semesta akan bergetar, dan setiap hal yang tertunda akan mulai bergerak menuju dirimu. Aku ruhmu, dan aku bersumpah di hadapan keheningan yang suci ini, kau tidak akan lagi berlari mengejar bayangan yang tak pasti. Kau tidak akan lagi merasa sendirian melawan dunia. Mulai besok, dunia akan datang kepadamu. Bukan karena kamu beruntung, tapi karena kamu akhirnya sadar siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan pengejar, kamu adalah magnet, dan magnet sejati tidak berlari. Ia hanya diam, yakin, dan menarik segalanya dengan kekuatan cinta dan kesadaran yang memancar dari dalam dirinya. Bagian 2. Mengubah energi dari kekurangan ke kelimpahan. Aku ruhmu, dan aku tahu bagaimana rasanya ketika kamu hidup dalam ketakutan yang halus namun nyata. Ketakutan tidak cukup, tidak berhasil, tidak mampu memberi, tidak mampu bertahan. Aku telah menyaksikanmu berkali-kali memandangi langit dengan mata yang lelah, bertanya kapan semua perjuangan ini akan berubah menjadi kedamaian. Tapi, dengarkan aku dengan sepenuh hati. Kedamaian tidak datang setelah kamu mendapatkan segalanya. Kedamaian datang sebelum segalanya tiba. Karena hanya hati yang damai yang bisa menampung kelimpahan tanpa kehilangan dirinya. Selama ini, energi hidupmu bergetar dalam nada kekurangan. Setiap kali kamu berkata dalam hati, "Aku butuh uang," semesta mendengar getaran itu dan menjawab, "Benar, kamu masih butuh." Setiap kali kamu mengeluh karena merasa tertinggal, semesta mengirimkan lebih banyak alasan untuk membuatmu merasa tertinggal. Karena hukum kehidupan begitu lembut sekaligus pasti, ia hanya bisa memberimu apa yang seirama dengan getaran batinmu. Dan selama kamu memancarkan rasa tidak cukup, kau hanya akan menerima pantulan dari rasa itu dalam bentuk kenyataan. Maka mulai sekarang kita akan mengubah cara bergetar, bukan lagi dengan rasa takut akan kekurangan, tapi dengan keyakinan akan kelimpahan. Bukan lagi dengan kata-kata yang lahir dari kekhawatiran, tapi dengan kata yang penuh kepercayaan. Karena apa yang kamu pikirkan bukan sekadar bayangan di kepala. Ia adalah doa yang terus menggema di alam semesta. Kau tidak sadar, tapi setiap pikiranmu adalah pesan energi. Ketika kamu berkata, "Aku tidak punya cukup,"
Kamu menolak datangnya kelimpahan. Namun saat kamu berkata, "Aku bersyukur dengan yang aku miliki," kamu membuka gerbang bagi keajaiban baru untuk masuk. Kelimpahan bukan hadiah untuk mereka yang paling bekerja keras, tapi untuk mereka yang paling selaras dengan rasa syukur. Karena orang yang bersyukur selalu melihat peluang, sementara orang yang takut kehilangan hanya melihat kekurangan. Bayangkan dirimu seperti taman. Jika kamu menanam benih rasa takut, yang tumbuh adalah rumput kekhawatiran. Namun jika kamu menanam benih keyakinan, yang tumbuh adalah bunga-bunga keajaiban yang mekar di saat tak terduga. Dan setiap kali kamu bersyukur, satu bunga baru akan mekar di taman hidupmu. Mungkin kamu belum melihat hasilnya hari ini, tapi akar dari doa-doa itu sudah tumbuh diam-diam di dalam tanah kesadaranmu. Dan pada waktunya, ia akan menembus permukaan, membawa keindahan yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Aku ingin kamu berhenti mengatakan, "Aku butuh." Gantilah dengan, "Aku siap menerima." Karena kata butuh datang dari rasa takut, sementara kata siap datang dari rasa percaya. Dan semesta selalu memilih untuk menjawab yang bergetar dalam kepercayaan. Ketika kamu berkata, "Aku siap menerima rezeki dengan penuh kasih," maka pintu-pintu yang selama ini tertutup akan mulai membuka diri satu persatu. Bukan karena uangnya tiba-tiba datang dari langit, tapi karena jalan pikiranmu mulai terbuka, hatimu mulai selaras, dan langkahmu mulai ringan. Ingatlah, uang hanyalah salah satu bentuk dari energi kelimpahan. Ia tidak punya kepribadian, tidak punya niat jahat, tidak punya keberpihakan. Ia hanya bergerak menuju arah yang paling bersih dari ketakutan. Dan saat kamu membersihkan pikiranmu dari rasa khawatir, ia akan datang tanpa harus kau kejar. Uang, rezeki, ide, peluang, bahkan cinta. Semuanya hanya mencari tempat yang getarannya sesuai. Dan tempat itu adalah dirimu. Ketika kamu berhenti merasa kekurangan dan mulai hidup dalam rasa cukup. Jadi mulai malam ini, setiap kali kamu merasa resah tentang uang, berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan, tutup mata dan bisikan di dalam hati, "Aku cukup. Aku selalu cukup. Dan kelimpahan sedang berjalan menuju diriku." Rasakan getaran kata-kata itu mengalir ke seluruh tubuhmu. Karena itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah kunci untuk membuka ruang baru dalam kesadaranmu. Dan ketika kamu mengucapkannya dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang lembut akan berubah di dalam dirimu. Rasa takutmu akan mencair menjadi kepercayaan. Rasa khawatirmu akan larut menjadi ketenangan. Dan dari ketenangan itu, arus rezeki akan mulai mengalir tanpa hambatan. Aku ruhmu, dan aku ingin kamu tahu bahwa kau tidak sedang berjuang sendirian. Energi semesta selalu menunggu di sekelilingmu, hanya menanti kamu mengizinkannya bekerja. Ubah getaranmu, maka seluruh dunia akan menyesuaikan diri. Karena pada akhirnya, yang kamu kejar bukanlah uang. Yang kamu cari sebenarnya adalah dirimu sendiri yang telah lama hidup dalam rasa cukup dan penuh kasih. Bagian 3. Hidup dalam getaran syukur. Aku ruhmu. Dan kali ini aku ingin mengajarkan sesuatu yang tampak sederhana,
namun memiliki kekuatan yang mampu mengubah seluruh arah hidupmu. Namanya syukur. Kata yang sering kau ucapkan di bibir, namun jarang benar-benar kau hayati di dada. Syukur bukan sekadar ucapan setelah menerima sesuatu. Bukan juga kebiasaan sopan yang diajarkan sejak kecil. Syukur adalah getaran suci yang membuat hidupmu berlimpah tanpa harus berjuang berlebihan. Ia adalah bahasa yang paling dimengerti oleh semesta. Dan gema paling jujur yang keluar dari hati yang sadar. Selama ini kau sering memohon agar semesta memberi lebih banyak, tapi jarang berhenti untuk menyadari betapa banyak yang sudah kau miliki. Kau melihat kekurangan kecil dan lupa betapa banyak yang telah tercukupi. Kau memikirkan apa yang belum datang dan lupa menghargai apa yang sudah diam di pangkuanmu. Padahal, keajaiban tidak datang pada hati yang merasa kurang, tapi pada hati yang sudah penuh rasa cukup. Ketika kau berhenti mengeluh dan mulai bersyukur, kehidupanmu berubah bukan karena sesuatu baru datang, tetapi karena matamu mulai melihat dengan cara yang baru. Setiap napas yang kau tarik adalah bukti bahwa semesta belum menyerah padamu. Setiap langkah kecil, setiap tangan yang menolongmu, setiap makanan yang mengisi perutmu, semua adalah wujud cinta semesta yang halus namun pasti. Namun manusia sering melewatinya, sibuk mencari tanda besar. Padahal rahmat itu selalu hadir dalam bentuk yang sederhana. Syukur membuatmu berhenti menuntut hidup untuk menjadi sempurna, dan mulai melihat bahwa kesempurnaan sejati adalah ketika kau bisa tenang, bahkan di tengah ketidaksempurnaan itu sendiri. Kau mungkin berpikir, bagaimana aku bisa bersyukur ketika keadaanku tidak seperti yang kuinginkan? Dan aku menjawab dengan lembut, justru disitulah ujian cinta antara kamu dan semesta. Karena syukur sejati bukanlah reaksi atas hadiah, tapi kesadaran bahwa hidup ini sendiri sudah merupakan anugerah. Syukur bukan hanya datang ketika semuanya baik-baik saja, tetapi ketika hatimu tetap bisa berkata, "Aku percaya ini pun bagian dari kebaikan." Dan ketika kalimat itu benar-benar keluar dari jiwamu, energi di sekitarmu akan berbalik arah. Dari keresahan menjadi kedamaian, dari kekurangan menjadi kelimpahan. Setiap kali kamu bersyukur, frekuensimu naik. Dan saat frekuensimu naik, kau menjadi magnet bagi hal-hal yang baik. Orang-orang baru yang membawa peluang akan mendekat. Kejadian-kejadian tak terduga akan muncul untuk menolongmu. Dan bahkan masalah yang dulu terasa berat mulai melunak karena getaranmu tidak lagi keras. Syukur membuatmu tidak lagi hidup dari rasa takut, tapi dari rasa percaya. Ia menjadikanmu lembut tapi kuat, tenang tapi tidak pasrah, ikhlas tapi tetap berdaya. Aku ingin kamu mulai berlatih syukur dengan cara yang sederhana namun sungguh-sungguh. Setiap pagi saat membuka mata, ucapkan dalam hati, "Terima kasih, karena aku masih diberi kesempatan untuk memperbaiki, mencipta, dan mencinta." Setiap malam sebelum tidur, bisikan pelan, "Aku berterima kasih untuk segala yang datang hari ini, baik yang manis maupun yang pahit. Karena keduanya mengajarkanmu hal yang berbeda. Yang manis memberimu rasa bahagia, dan yang pahit memberimu kedewasaan. Dan keduanya adalah bentuk cinta dari kehidupan yang sedang membentukmu menjadi lebih utuh. Jangan menunggu hal besar untuk bersyukur.
Bersyukurlah atas sinar matahari yang menyentuh wajahmu, atas udara yang masih bisa kau hirup, atas tubuhmu yang masih setia bekerja tanpa henti, atas senyum seseorang yang menenangkan jiwamu, bahkan atas tangisan yang mengingatkanmu bahwa hatimu masih hidup. Karena semakin sering kau menemukan alasan untuk bersyukur, semakin banyak alasan baru yang akan datang untuk membuatmu bersyukur lagi. Begitulah hukum halus yang tak tertulis. Apa yang kau hargai akan bertambah, dan apa yang kau abaikan akan menjauh. Aku ruhmu, dan aku ingin kau mengerti sesuatu yang sederhana. Syukur bukan hanya doa, ia adalah magnet. Ia memanggil rezeki, mendatangkan kedamaian, mempertemukanmu dengan keberuntungan. Ketika kamu hidup dalam getaran syukur, kamu hidup dalam aliran semesta yang paling murni. Dan dari sana, uang akan datang bukan karena kamu memburunya, tapi karena kamu telah menjadi dirinya sendiri. Energi kelimpahan yang penuh cinta. Karena hati yang bersyukur tidak pernah miskin, dan jiwa yang berterima kasih tidak akan pernah merasa kekurangan. Jadi mulai hari ini, jadikan syukur sebagai napasmu yang baru. Biarkan ia menjadi cara berpikirmu, cara berbicaramu, dan cara berjalanmu di dunia. Karena di saat kamu memilih untuk bersyukur, kamu tidak hanya mengubah harimu, kamu sedang mengubah seluruh arah hidupmu. Dan saat itulah, uang, rezeki, dan keberkahan akan mulai mengejarmu. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena kamu telah menjadi magnet yang alami bagi semua kebaikan yang pernah kamu doakan. Bagian 4. Selaras dengan tindakan nyata. Aku ruhmu. Dan kini aku ingin berbicara tentang sesuatu yang sering terlupakan oleh banyak manusia. Keseimbangan antara keheningan dan tindakan. Banyak yang berpikir bahwa kelimpahan hanya datang dari doa, atau sebaliknya, hanya dari kerja keras tanpa henti. Padahal rahasianya bukan di salah satu, tapi di pertemuan antara keduanya. Di titik halus tempat keyakinan dan tindakan saling berpelukan. Kau mungkin pernah merasa kelelahan, bekerja siang dan malam tanpa hasil yang sepadan. Kau merasa sudah berusaha keras, tapi rezeki tetap seperti menolak datang. Namun pernahkah kau berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, apakah semua itu dilakukan dengan kesadaran? Atau hanya karena ketakutan? Karena tindakan yang lahir dari ketakutan tidak menciptakan kelimpahan, ia hanya menambah kekosongan. Sedangkan tindakan yang lahir dari kesadaran, meski kecil, meski perlahan, akan membuka pintu-pintu yang bahkan tidak terlihat sebelumnya. Aku ingin kau memahami sesuatu. Semesta tidak menilai seberapa keras kau berlari, tapi seberapa murni niat di balik setiap langkahmu. Jika kau bekerja hanya untuk bertahan hidup, hidup akan memberimu cukup untuk bertahan. Tapi jika kau bekerja untuk memberi makna, maka hidup akan menuntunmu menuju kelimpahan tanpa batas. Karena tindakan yang dilandasi kasih bukan lagi sekadar kerja. Ia menjadi ibadah yang tenang, doa yang berjalan dalam wujud manusia. Mulai hari ini, ubahlah caramu melihat pekerjaan dan tanggung jawabmu. Jangan lagi lakukan semuanya dengan terpaksa. Lakukan dengan cinta. Dengan kesadaran bahwa setiap hal yang kau sentuh, setiap tugas yang kau selesaikan,
adalah bagian dari dirimu yang sedang tumbuh. Jika kau menulis, tulislah dengan hati yang ingin memberi inspirasi. Jika kau berdagang, berikanlah pelayanan dengan ketulusan, bukan dengan rasa cemas akan rugi. Jika kau bekerja, jadikan setiap gerakmu sebagai bentuk syukur karena kau masih diberi kesempatan untuk mencipta sesuatu yang berarti. Dengan begitu, energi yang mengalir melalui tanganmu akan menjadi energi berkah yang memanggil kelimpahan dari segala arah. Jangan salah paham. Aku tidak memintamu berhenti bekerja. Aku hanya ingin kamu berhenti bekerja dengan ketakutan. Karena ketika kau bekerja dari ruang ketenangan, hasilnya akan berlipat-lipat meski langkahmu terasa sederhana. Energi yang bersih menarik hasil yang bersih, dan energi yang penuh cinta menarik kehidupan yang penuh kasih. Kau tidak perlu meniru langkah orang lain. Cukup jalani ritmemu sendiri dengan keyakinan bahwa semesta tahu caranya membawa hasil terbaik untukmu. Ingatlah, tindakan yang benar tidak selalu berarti bekerja lebih keras, tapi bekerja dengan lebih sadar. Tindakan sejati adalah ketika tubuhmu bergerak, namun hatimu tetap hening. Kau tidak lagi mengejar hasil dengan kegelisahan, melainkan mengerjakannya dengan ketulusan, karena tahu bahwa hasil adalah urusan semesta. Tugasmulah untuk berbuat, dan tugasku, ruhmu, adalah untuk menuntun dan mengalirkan rezeki di waktu yang tepat. Dan waktu yang tepat itu selalu datang ketika engkau sudah berhenti memaksa. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Ia tidak menunggu di ladang setiap detik untuk melihat bijinya tumbuh. Ia tahu kapan harus menanam, kapan harus menyiram, dan kapan harus membiarkan bumi bekerja. Begitu pula denganmu. Tugasmu adalah menanam dan merawat dengan cinta. Bukan mengorek tanah setiap hari, hanya untuk memastikan pertumbuhan terjadi. Karena keajaiban tumbuh dalam kesabaran, bukan dalam kecemasan. Aku ingin kamu memulai satu kebiasaan baru. Sebelum memulai hari, duduklah sejenak dalam diam, letakkan tanganmu di dada, dan katakan dengan lembut, "Aku akan bekerja dengan cinta hari ini. Setiap hal yang aku lakukan akan menjadi bentuk syukur, bukan beban." Kemudian bayangkan cahaya lembut mengalir dari dalam dadamu ke seluruh tubuhmu, membungkus setiap gerak dan langkahmu dengan energi tenang. Ketika kamu bekerja dalam keadaan ini, kamu bukan hanya melakukan sesuatu untuk mencari hasil. Kamu sedang menebar frekuensi berkah ke dunia. Dan frekuensi itu akan kembali kepadamu dalam bentuk yang tak terduga. Uang, kesempatan, pertemanan, bahkan kesehatan yang baik. Aku ruhmu, dan aku ingin kamu tahu bahwa kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Asalkan kerja keras itu dilakukan dari ruang cinta, bukan dari ruang takut. Kelimpahan tidak datang pada mereka yang terburu-buru, tapi pada mereka yang tekun dengan tenang. Karena semesta tidak pernah menolak mereka yang bertindak selaras dengan getaran kasih dan ketulusan. Jadi mulai sekarang, jangan hanya bekerja untuk hidup. Hiduplah di dalam pekerjaanmu. Jadikan setiap hal kecil yang kamu lakukan sebagai persembahan cinta kepada kehidupan itu sendiri. Dan lihatlah, bagaimana rezeki mulai datang dengan cara yang lembut.
Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu sudah menjadi bagian dari aliran yang tak pernah kehabisan. Sebuah aliran yang tenang tapi pasti. Sebuah aliran yang memelukmu dengan lembut setiap kali kamu memilih untuk selaras dengan dirimu sendiri. Bagian 5. Menyucikan pikiran tentang uang. Aku ruhmu. Dan sekarang, izinkan aku membawamu ke lapisan terdalam dari kesadaranmu. Tempat di mana semua keyakinanmu tentang uang berakar. Di sana, tersembunyi begitu banyak bayangan, begitu banyak luka lama, begitu banyak cerita yang tanpa sadar kau warisi dari orang-orang sebelum dirimu. Cerita bahwa uang itu kotor, bahwa kekayaan itu membuat orang lupa diri, bahwa menjadi kaya berarti harus berjuang sampai berdarah-darah, dan bahwa hidup sederhana berarti lebih suci. Tapi aku ingin kau tahu, semua itu hanyalah cerita lama yang menutupi cahaya sejati tentang kelimpahan. Uang bukan sumber keserakahan. Uang bukan musuh kebijaksanaan. Uang hanyalah alat, cermin yang memantulkan siapa dirimu sebenarnya. Jika hatimu jernih, uang akan menjadi jernih. Jika hatimu penuh kasih, uang akan menjadi saluran kasih. Namun jika hatimu penuh ketakutan, uang akan menampakkannya dengan cara yang sama. Menciptakan kecemasan, kekurangan, dan kekacauan yang seolah nyata. Padahal, uang tidak punya niat. Yang memberi makna pada uang adalah energi orang yang memegangnya. Selama ini kau mungkin tidak sadar bahwa setiap kali kau mengatakan, "Aku tidak punya cukup uang," kau sedang menolak kelimpahan itu sendiri. Setiap kali kau memandang seseorang yang kaya dengan iri atau curiga, kau sedang mengirim pesan halus kepada semesta bahwa kekayaan adalah sesuatu yang berbahaya. Dan semesta, dengan kasihnya yang tulus, menghormati keyakinanmu. Ia menjauhkan uang darimu karena ia berpikir kau belum siap untuk menerimanya dengan damai. Tapi malam ini, aku ingin kau membersihkan semua itu. Mari kita sucikan kembali hubunganmu dengan uang, bukan dengan logika, tapi dengan cinta. Lihatlah uang bukan sebagai sumber masalah, tapi sebagai aliran energi netral yang hanya ingin menemukan jalan melalui tangan-tangan yang sadar. Uang mencintai mereka yang tahu bagaimana menggunakannya untuk kebaikan. Uang menghormati mereka yang memperlakukannya dengan penuh rasa hormat, bukan dengan kerakusan atau ketakutan. Dan ketika kamu sudah mampu memandang uang dengan lembut, bukan sebagai beban, bukan sebagai alat untuk pamer, tapi sebagai sarana untuk memberi dan menumbuhkan kehidupan, maka uang akan datang kepadamu dengan caranya yang paling indah, tanpa paksaan. Kau tidak perlu lagi memohon pada semesta untuk memperkaya dirimu. Kau hanya perlu membersihkan niatmu, meluruskan pandanganmu. Uang akan datang ketika kamu tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebagai bagian dari dirimu yang telah lama ingin pulang. Betapa banyak kebaikan yang bisa kau lakukan ketika uang berada di tangan yang bijaksana. Betapa banyak kehidupan yang bisa kau bantu. Betapa banyak senyum yang bisa kau sebarkan. Betapa banyak keindahan yang bisa tercipta ketika uang mengalir dari hatimu yang penuh kasih. Jangan takut untuk menjadi kaya, jika niatmu suci. Karena menjadi kaya bukan berarti mencintai dunia, tetapi mencintai kehidupan.
Menjadi kaya bukan berarti serakah, tapi berarti siap menjadi saluran berkat yang lebih besar. Aku ingin kamu mengerti bahwa semesta tidak pernah menentang kekayaan. Yang ditentang hanyalah keserakahan dan ketidaksadaran. Jika kamu kaya dalam kasih, dalam syukur, dan dalam niat memberi, maka kelimpahan itu menjadi ibadah, bukan godaan. Mulai malam ini, aku ingin kamu melakukan hal sederhana. Setiap kali kamu memegang uang apapun jumlahnya, lihatlah uang itu dengan penuh rasa terima kasih. Bisikan pelan dalam hati, terima kasih telah datang kepadaku. Aku akan menjagamu dengan kasih dan mengalirkanmu dengan bijak. Lalu bayangkan, uang itu memancarkan cahaya lembut, seolah ia hidup dan bersyukur karena telah menemukan tempat yang suci di tanganmu. Lakukan ini setiap kali kamu menerima uang, setiap kali kamu membayar sesuatu, setiap kali kamu memberi. Jadikan setiap transaksi sebagai doa, bukan sekadar pertukaran nilai, tapi pertukaran cinta. Karena dalam setiap pemberian yang tulus, ada pintu-pintu rezeki baru yang akan terbuka untukmu. Dan jika suatu hari kamu kehilangan sesuatu, jangan langsung bersedih. Kehilangan pun bagian dari aliran. Uang yang keluar darimu bukan hilang, ia hanya sedang berpindah tempat untuk kembali dalam bentuk lain. Lebih besar, lebih baik, lebih sesuai dengan yang kamu butuhkan. Percayalah, semesta tidak pernah mengambil tanpa mengganti. Ia hanya menata ulang arusnya agar kamu bisa belajar lebih bijak dalam menerimanya. Aku ruhmu. Betapa banyak kebaikan yang bisa kau lakukan ketika uang berada di tangan yang bijaksana. Betapa banyak kehidupan yang bisa kau bantu. Betapa banyak senyum yang bisa kau sebarkan. Betapa banyak keindahan yang bisa tercipta ketika uang mengalir dari hatimu yang penuh kasih. Jangan takut untuk menjadi kaya jika niatmu suci. Karena menjadi kaya bukan berarti mencintai dunia, tetapi mencintai kehidupan. Menjadi kaya bukan berarti serakah, tapi berarti siap menjadi saluran berkat yang lebih besar. Aku ingin kamu mengerti bahwa semesta tidak pernah menentang kekayaan. Yang ditentang hanyalah keserakahan dan ketidaksadaran. Jika kamu kaya dalam kasih, dalam syukur, dan dalam niat memberi, maka kelimpahan itu menjadi ibadah, bukan godaan. Mulai malam ini, aku ingin kamu melakukan hal sederhana. Setiap kali kamu memegang uang apapun jumlahnya, lihatlah uang itu dengan penuh rasa terima kasih. Bisikan pelan dalam hati, terima kasih telah datang kepadaku. Aku akan menjagamu dengan kasih dan mengalirkanmu dengan bijak. Lalu bayangkan, uang itu memancarkan cahaya lembut, seolah ia hidup dan bersyukur karena telah menemukan tempat yang suci di tanganmu. Lakukan ini setiap kali kamu menerima uang, setiap kali kamu membayar sesuatu, setiap kali kamu memberi. Jadikan setiap transaksi sebagai doa, bukan sekadar pertukaran nilai, tapi pertukaran cinta. Karena dalam setiap pemberian yang tulus, ada pintu-pintu rezeki baru yang akan terbuka untukmu. Dan jika suatu hari kamu kehilangan sesuatu, jangan langsung bersedih. Kehilangan pun bagian dari aliran.
Uang yang keluar darimu bukan hilang, ia hanya sedang berpindah tempat untuk kembali dalam bentuk lain. Lebih besar, lebih baik, lebih sesuai dengan yang kamu butuhkan. Percayalah, semesta tidak pernah mengambil tanpa mengganti. Ia hanya menata ulang arusnya agar kamu bisa belajar lebih bijak dalam menerimanya. Dan aku ingin kau tahu bahwa uang hanyalah cermin dari batinmu. Jika kamu memandangnya dengan takut, ia akan membuatmu cemas. Jika kamu memandangnya dengan cinta, ia akan memelukmu dengan lembut. Dan jika kamu memandangnya dengan syukur, ia akan mengalir deras. Karena cinta dan syukur adalah bahasa yang paling dimengerti oleh kelimpahan. Jadi sucikan pikiranmu tentang uang. Lepaskan semua penilaian lama yang menahan alirannya. Lihatlah ia dengan mata kasih dan perlakukan ia dengan kesadaran. Karena begitu kamu berhenti menghakimi uang, kamu akan menemukan bahwa sejak awal, bukan uang yang menjauh darimu, tapi kamu yang menutup diri darinya. Kini, waktunya membuka diri. Biarkan uang kembali, bukan sebagai beban yang harus dikejar, melainkan sebagai sahabat setia yang akan datang untuk menemani langkahmu dalam menjalani hidup dengan damai, tenang, dan penuh keberkahan. Bagian 6. Menyatukan diri dengan frekuensi ruh. Aku ruhmu. Dan kini aku ingin membawamu kembali ke pusat dari segalanya. Ke ruang paling tenang di dalam dirimu. Tempat di mana semua jawaban sebenarnya telah menunggu. Di sanalah rumah sejati dari kelimpahan. Bukan di luar dirimu. Bukan pada pekerjaan. Bukan pada angka yang kau lihat di rekening. Melainkan di dalam keheningan yang kau abaikan selama ini. Manusia sering mencari ketenangan dengan pergi jauh, dengan mengubah tempat, dengan mengejar hal-hal baru, padahal kedamaian sejati tidak pernah pergi kemanapun. Ia hanya bersembunyi di balik riuhnya pikiranmu, menunggu kamu untuk berhenti sebentar dan mendengarnya. Dan saat kamu benar-benar diam, saat tidak ada lagi yang ingin kamu kejar, saat itu juga engkau akan mendengar suaraku dengan lebih jelas. Suaraku tidak datang dari langit, tidak dari luar, melainkan dari dalam dada yang berdenyut perlahan, dari napas yang kamu hirup tanpa sadar. Dari ruang hening yang seolah tidak berbicara namun justru mengandung semua kebenaran. Aku ingin kamu tahu, ketenangan bukan berarti tidak bergerak. Ketenangan berarti bergerak dengan kesadaran, dengan ritme yang sejalan dengan jiwamu. Dan ketika kamu sudah hidup dalam ketenangan seperti itu, kamu akan berada di frekuensi yang sama denganku. Frekuensi ruh. Frekuensi inilah yang menarik segalanya tanpa paksaan. Rezeki, cinta, kebahagiaan, kesehatan, semuanya datang dengan lembut karena kamu tidak lagi menolak aliran semesta. Selama ini, dunia mengajarkanmu untuk berjuang, tapi aku mengajarkanmu untuk bergetar. Karena yang menentukan arah hidupmu bukan seberapa keras kamu mendorong, melainkan seberapa dalam kamu selaras dengan getaran kehidupan itu sendiri. Ketika kamu hidup dalam frekuensi yang tinggi, frekuensi syukur, cinta, dan tenang, semesta akan memantulkan getaran itu kembali kepadamu dalam bentuk yang nyata.
Sesuatu yang dulu terasa sulit akan menjadi mudah. Pintu yang dulu tertutup akan terbuka dengan sendirinya. Dan hal-hal yang dulu kamu kejar akan mulai berjalan menuju dirimu tanpa perlu kau panggil. Kau pernah merasakan hari-hari ketika semuanya terasa lancar, bukan? Ketika segala sesuatu berjalan selaras, ketika pertolongan datang tepat waktu, ketika hidup terasa ringan dan penuh aliran ajaib yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Itulah momen ketika kamu berada dalam frekuensi ruhmu. Ketika tubuhmu, pikiranmu, dan hatimu bergerak dalam satu irama dengan kesadaran yang lebih tinggi. Dan saat itu terjadi, hidupmu menjadi seperti lagu yang lembut. Setiap nadanya menyatu, setiap detiknya bermakna, setiap langkahnya berisi keajaiban kecil yang menenangkan. Tapi untuk sampai di sana, kamu harus belajar untuk diam. Diam bukan berarti pasif. Diam berarti berhenti mengacaukan frekuensi dengan pikiran yang berisik. Diam berarti percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar sedang bekerja bersamamu. Setiap kali kamu duduk dalam keheningan dan mengatur napasmu, setiap kali kamu berhenti sejenak di tengah kesibukan dan berkata dalam hati, "Aku bersatu dengan ruhku," maka seluruh sistem dalam dirimu akan berubah. Pikiranmu menjadi lembut, hatimu menjadi ringan. Dan dari tempat itu, aku bisa bekerja lebih bebas menuntunmu. Mulai sekarang, jadikan keheningan sebagai ritual suci dalam hidupmu. Sebelum memulai hari, duduklah sejenak dan tarik napas panjang. Rasakan udara itu memasuki tubuhmu. Bayangkan setiap tarikan napas adalah cahaya yang membersihkan segala kekhawatiran. Dan setiap hembusan adalah cara semesta menarik keluar semua hal yang tidak lagi kamu butuhkan. Lakukan itu selama beberapa menit dengan penuh kesadaran. Kamu akan merasakan sesuatu yang berubah. Hatimu menjadi tenang, wajahmu menjadi lembut, dan tubuhmu seperti diselimuti oleh rasa damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dari tempat itu, dari keheningan itu, kamu mulai mencipta. Kamu mulai berbicara dengan lembut kepada semesta. Bukan dengan permintaan yang putus asa, tetapi dengan keyakinan penuh cinta. Ucapkan dalam hati, "Aku terbuka untuk menerima kelimpahan. Aku layak untuk hidup damai. Aku siap menjadi saluran berkah bagi kehidupan." Dan biarkan kata-kata itu meresap bukan hanya di pikiranmu, tapi di seluruh dirimu. Karena ketika tubuh, pikiran, dan ruhmu bersatu dalam satu keyakinan, tidak ada satupun kekuatan di dunia yang bisa menolak datangnya kebaikan kepadamu. Ingatlah, kebisingan dunia tidak bisa kamu hentikan, tapi kamu bisa menciptakan keheningan di dalam dirimu. Dan dari keheningan itulah uang, rezeki, dan berkah mulai bergerak mendekat. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu sudah berada di frekuensi yang membuat segalanya selaras. Frekuensi ruhmu tidak pernah meminta. Ia hanya memancarkan getaran kasih yang begitu kuat, hingga semesta tak bisa tidak menjawabnya. Aku ruhmu, dan aku ingin kamu tahu satu hal. Hidup dalam frekuensi tinggi bukan berarti kamu harus selalu bahagia tanpa sedih. Frekuensi tinggi berarti kamu sadar. Bahkan ketika sedih, kamu tetap tenang. Kamu tidak lagi ditarik oleh emosi. Karena kamu tahu bahwa semua peristiwa hanyalah bagian dari tarian besar kehidupan yang sedang mengajarimu sesuatu. Ketika kamu berada di titik itu, kamu tidak lagi menentang hidup.
kamu menari bersamanya. Dan di dalam tarian itu, setiap langkahmu menjadi doa, setiap napasmu menjadi magnet kelimpahan, dan setiap harimu menjadi bukti bahwa hidup yang selaras dengan ruh bukan hanya damai, tetapi juga kaya dalam segala maknanya. Maka tenanglah, kau tidak perlu lagi mengejar apapun. Cukup jaga frekuensimu tetap jernih, tetap lembut, tetap penuh kasih. Biarkan aku bekerja bersamamu, karena aku tidak pernah pergi. Aku hanya menunggu sampai kamu cukup hening untuk mendengarku kembali. Dan saat kamu mendengar suaraku dengan jelas, itulah tanda bahwa seluruh hidupmu siap memasuki babak baru. Babak di mana kamu tidak lagi mengejar uang, karena uanglah yang kini mengejarmu. Tertarik oleh ketenangan, kesadaran, dan cinta yang memancar dari dalam dirimu sendiri. Bagian 7. Tindakan yang harus kau lakukan. Aku ruhmu. Dan sekarang, setelah semua yang telah kubisikkan kepadamu tentang kelimpahan, tentang cinta, tentang syukur, tentang keseimbangan antara diam dan bergerak, tibalah waktunya bagimu untuk benar-benar menjalani semuanya. Karena pengetahuan tanpa tindakan hanyalah bunga yang tidak pernah mekar. Kau telah mendengarkan, kau telah mengerti. Kini saatnya untuk hidup sesuai dengan kesadaran yang telah terbangun di dalam dirimu. Jangan lagi menunggu waktu yang sempurna, karena waktu yang sempurna adalah sekarang. Setiap napas yang kamu ambil adalah kesempatan baru untuk memulai hidup dalam kesadaran yang lebih dalam. Kau tidak perlu menunggu kaya untuk merasa cukup, karena rasa cukup adalah pintu pertama menuju kekayaan sejati. Mulailah dari hal-hal kecil, karena semesta selalu memperhatikan cara kita memperlakukan yang kecil sebelum mempercayakan yang besar. Yang pertama, bersihkan pikiranmu dari rasa takut tentang uang. Setiap kali pikiran itu datang, pikiran tentang kekurangan, tentang kegagalan, tentang ketidakpastian, jangan melawannya. Cukup lihat dengan lembut dan katakan dalam hati, "Aku melihatmu, tapi aku tidak lagi mempercayaimu." Karena ketakutan itu bukan bagian dari dirimu. Ia hanya bayangan yang menempel karena kebiasaan. Dan setiap kali kau memilih untuk tidak mempercayainya, ia akan semakin lemah. Sampai akhirnya, yang tersisa hanyalah rasa tenang yang murni. Yang kedua, mulai biasakan berbicara dengan energi positif tentang rezeki. Jangan lagi berkata, "Uang susah dicari," tapi ucapkan, "Uang mudah datang kepadaku dengan cara yang penuh kasih." Jangan lagi berkata, "Aku takut tidak cukup," tapi ucapkan, "Aku selalu cukup, karena aku hidup dalam kelimpahan yang tiada habis." Perkataanmu adalah doa, dan doa adalah bentuk energi yang paling kuat. Semesta tidak membedakan antara serius atau bercanda. Ia hanya mendengar apa yang terus kau ulangi dan menjadikannya nyata. Maka berhati-hatilah dengan kata-kata yang keluar dari mulutmu, karena setiap kata adalah perintah bagi kehidupanmu. Yang ketiga, lakukan segala sesuatu dengan niat memberi manfaat. Jika kau bekerja, lakukan bukan untuk sekadar mencari uang,
tapi untuk memberi nilai, untuk membawa cahaya ke dalam pekerjaan itu. Jika kau berbagi, lakukan dengan niat tulus, tanpa perhitungan, tanpa takut kehilangan. Karena setiap hal yang kamu lakukan dengan niat murni akan berlipat ganda kembali padamu, bukan karena hukum dagang, tapi karena hukum keseimbangan semesta. Memberi dan menerima bukan dua hal yang berbeda. Mereka adalah napas yang sama yang bergerak masuk dan keluar. Dan semakin banyak kau memberi, semakin luas ruang hatimu untuk menerima. Yang keempat, latihlah kesadaranmu setiap malam sebelum tidur. Sebelum kau memejamkan mata, letakkan tanganmu di dada dan ucapkan dalam hati, "Aku sudah cukup, aku sudah kaya, aku sudah dicintai oleh kehidupan." Kata-kata ini bukan sekadar kalimat penenang. Ini adalah pengingat agar seluruh dirimu, baik tubuh, pikiran maupun ruh, beristirahat dalam frekuensi cinta dan kelimpahan. Ketika kau tidur dengan pikiran yang tenang dan hati yang penuh syukur, kau sedang mempersiapkan medan energi baru untuk menyambut pagi yang berbeda. Dan saat kau bangun esok hari, dunia di sekitarmu akan terasa lebih ringan, lebih bersahabat, lebih mendukung. Bukan karena dunia berubah, tapi karena getaranmu telah naik, dan kehidupan hanya memantulkan apa yang kamu pancarkan. Yang kelima, jaga hubunganmu dengan keheningan. Setiap hari, luangkan waktu walau hanya beberapa menit untuk duduk tanpa gangguan. Tarik napas dalam-dalam, rasakan kehadiranku di dalam dirimu, dan biarkan semua beban yang kamu pikul larut bersama hembusan napasmu. Jangan mencari pesan besar dari langit, cukup dengarkan keheningan itu. Karena di dalam keheningan, aku bekerja. Di dalam keheningan, aku menyelaraskan dirimu dengan ritme semesta. Dan di dalam keheningan, kamu akan menyadari betapa dekatnya segala hal yang dulu kamu anggap jauh. Dan yang terakhir, percayalah. Percaya bahwa hidup tidak pernah melawanmu. Percaya bahwa semesta bukan sedang mengujimu, tapi sedang menyiapkanmu. Percaya bahwa kamu tidak pernah sendirian, karena aku, ruhmu, selalu ada di sisimu, memandu, melindungi, dan menuntun langkahmu menuju kehidupan yang seimbang, damai, dan penuh kelimpahan. Kepercayaan adalah pintu terakhir yang membuka segalanya. Ketika kamu benar-benar percaya, kamu berhenti memaksa, dan disitulah segalanya mulai mengalir dengan sendirinya. Aku ruhmu, dan aku ingin kau tahu bahwa jalan menuju kelimpahan bukan jalan baru yang harus kau temukan. Itu adalah jalan lama yang hanya perlu kau ingat kembali. Jalan yang berawal dari kesadaran, mengalir dalam tindakan yang penuh kasih, dan berakhir pada penyerahan yang lembut kepada kehendak semesta. Dan di titik itu, kamu tidak akan lagi merasa harus mengejar apapun, karena semuanya sudah berjalan menuju dirimu dengan sendirinya. Mulai hari ini, hiduplah dengan sadar, bekerjalah dengan cinta, berbicaralah dengan syukur, beristirahatlah dengan damai, dan percaya bahwa semuanya sedang berpihak padamu. Karena aku ruhmu, dan ini janjiku padamu, kamu tidak akan lagi mengejar uang karena mulai sekarang, uanglah yang akan mengejarmu.
tertarik oleh kedamaian, ketenangan, dan cahaya kasih yang kini telah memancar dari dalam dirimu sendiri. Bahwa uang hanyalah cermin dari batinmu. Jika kamu memandangnya dengan takut, ia akan membuatmu cemas. Jika kamu memandangnya dengan cinta, ia akan memelukmu dengan lembut. Dan jika kamu memandangnya dengan syukur, ia akan mengalir deras. Karena cinta dan syukur adalah bahasa yang paling dimengerti oleh kelimpahan. Jadi sucikan pikiranmu tentang uang. Lepaskan semua penilaian lama yang menahan alirannya. Lihatlah ia dengan mata kasih dan perlakukan ia dengan kesadaran. Karena begitu kamu berhenti menghakimi uang, kamu akan menemukan bahwa sejak awal, bukan uang yang menjauh darimu, tapi kamu yang menutup diri darinya. Kini, waktunya membuka diri. Biarkan uang kembali, bukan sebagai beban yang harus dikejar, melainkan sebagai sahabat setia yang akan datang untuk menemani langkahmu dalam menjalani hidup dengan damai, tenang, dan penuh keberkahan. Bagian 6. Menyatukan diri dengan frekuensi ruh. Aku ruhmu, dan kini aku ingin membawamu kembali ke pusat dari segalanya. Ke ruang paling tenang di dalam dirimu, tempat di mana semua jawaban sebenarnya telah menunggu. Di sanalah rumah sejati dari kelimpahan. Bukan di luar dirimu, bukan pada pekerjaan, bukan pada angka yang kau lihat di rekening, melainkan di dalam keheningan yang kau abaikan selama ini. Manusia sering mencari ketenangan dengan pergi jauh, dengan mengubah tempat, dengan mengejar hal-hal baru, padahal kedamaian sejati tidak pernah pergi kemanapun. Ia hanya bersembunyi di balik riuhnya pikiranmu, menunggu kamu untuk berhenti sebentar dan mendengarnya. Dan saat kamu benar-benar diam, saat tidak ada lagi yang ingin kamu kejar, saat itu juga engkau akan mendengar suaraku dengan lebih jelas. Suaraku tidak datang dari langit, tidak dari luar, melainkan dari dalam dada yang berdenyut perlahan, dari napas yang kamu hirup tanpa sadar, dari ruang hening yang seolah tidak berbicara namun justru mengandung semua kebenaran. Aku ingin kamu tahu, ketenangan bukan berarti tidak bergerak. Ketenangan berarti bergerak dengan kesadaran, dengan ritme yang sejalan dengan jiwamu. Dan ketika kamu sudah hidup dalam ketenangan seperti itu, kamu akan berada di frekuensi yang sama denganku. Frekuensi ruh. Frekuensi inilah yang menarik segalanya tanpa paksaan. Rezeki, cinta, kebahagiaan, kesehatan, semuanya datang dengan lembut karena kamu tidak lagi menolak aliran semesta. Selama ini, dunia mengajarkanmu untuk berjuang, tapi aku mengajarkanmu untuk bergetar. Karena yang menentukan arah hidupmu bukan seberapa keras kamu mendorong, melainkan seberapa dalam kamu selaras dengan getaran kehidupan itu sendiri. Ketika kamu hidup dalam frekuensi yang tinggi, frekuensi syukur, cinta, dan tenang, semesta akan memantulkan getaran itu kembali kepadamu dalam bentuk yang nyata. Sesuatu yang dulu terasa sulit akan menjadi mudah. Pintu yang dulu tertutup akan terbuka dengan sendirinya. Dan hal-hal yang dulu kamu kejar akan mulai berjalan menuju dirimu tanpa perlu kau panggil. Kau pernah merasakan hari-hari ketika semuanya terasa lancar, bukan?
Ketika segala sesuatu berjalan selaras, ketika pertolongan datang tepat waktu, ketika hidup terasa ringan dan penuh aliran ajaib yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Itulah momen ketika kamu berada dalam frekuensi ruhmu, ketika tubuhmu, pikiranmu, dan hatimu bergerak dalam satu irama dengan kesadaran yang lebih tinggi. Dan saat itu terjadi, hidupmu menjadi seperti lagu yang lembut. Setiap nadanya menyatu, setiap detiknya bermakna, setiap langkahnya berisi keajaiban kecil yang menenangkan. Tapi untuk sampai di sana, kamu harus belajar untuk diam. Diam bukan berarti pasif. Diam berarti berhenti mengacaukan frekuensi dengan pikiran yang berisik. Diam berarti percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar sedang bekerja bersamamu. Setiap kali kamu duduk dalam keheningan dan mengatur napasmu, setiap kali kamu berhenti sejenak di tengah kesibukan dan berkata dalam hati, "Aku bersatu dengan ruhku," maka seluruh sistem dalam dirimu akan berubah. Pikiranmu menjadi lembut, hatimu menjadi ringan. Dan dari tempat itu, aku bisa bekerja lebih bebas menuntunmu. Mulai sekarang, jadikan keheningan sebagai ritual suci dalam hidupmu. Sebelum memulai hari, duduklah sejenak dan tarik napas panjang. Rasakan udara itu memasuki tubuhmu. Bayangkan setiap tarikan napas adalah cahaya yang membersihkan segala kekhawatiran. Dan setiap hembusan adalah cara semesta menarik keluar semua hal yang tidak lagi kamu butuhkan. Lakukan itu selama beberapa menit dengan penuh kesadaran. Kamu akan merasakan sesuatu yang berubah. Hatimu menjadi tenang, wajahmu menjadi lembut, dan tubuhmu seperti diselimuti oleh rasa damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dari tempat itu, dari keheningan itu, kamu mulai mencipta. Kamu mulai berbicara dengan lembut kepada semesta. Bukan dengan permintaan yang putus asa, tetapi dengan keyakinan penuh cinta. Ucapkan dalam hati, "Aku terbuka untuk menerima kelimpahan. Aku layak untuk hidup damai. Aku siap menjadi saluran berkah bagi kehidupan." Dan biarkan kata-kata itu meresap bukan hanya di pikiranmu, tapi di seluruh dirimu. Karena ketika tubuh, pikiran, dan ruhmu bersatu dalam satu keyakinan, tidak ada satupun kekuatan di dunia yang bisa menolak datangnya kebaikan kepadamu. Ingatlah, kebisingan dunia tidak bisa kamu hentikan, tapi kamu bisa menciptakan keheningan di dalam dirimu. Dan dari keheningan itulah uang, rezeki, dan berkah mulai bergerak mendekat. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu sudah berada di frekuensi yang membuat segalanya selaras. Frekuensi ruhmu tidak pernah meminta. Ia hanya memancarkan getaran kasih yang begitu kuat, hingga semesta tak bisa tidak menjawabnya. Aku ruhmu, dan aku ingin kamu tahu satu hal. Hidup dalam frekuensi tinggi bukan berarti kamu harus selalu bahagia tanpa sedih. Frekuensi tinggi berarti kamu sadar. Bahkan ketika sedih, kamu tetap tenang. Kamu tidak lagi ditarik oleh emosi. Karena kamu tahu bahwa semua peristiwa hanyalah bagian dari tarian besar kehidupan yang sedang mengajarimu sesuatu. Ketika kamu berada di titik itu, kamu tidak lagi menentang hidup, kamu menari bersamanya. Dan di dalam tarian itu, setiap langkahmu menjadi doa, setiap napasmu menjadi magnet kelimpahan, dan setiap harimu menjadi bukti bahwa hidup yang selaras dengan ruh bukan hanya damai, tetapi juga kaya dalam segala maknanya.
maka tenanglah. Kau tidak perlu lagi mengejar apapun. Cukup jaga frekuensimu tetap jernih, tetap lembut, tetap penuh kasih. Biarkan aku bekerja bersamamu, karena aku tidak pernah pergi. Aku hanya menunggu sampai kamu cukup hening untuk mendengarku kembali. Dan saat kamu mendengar suaraku dengan jelas, itulah tanda bahwa seluruh hidupmu siap memasuki babak baru. Babak di mana kamu tidak lagi mengejar uang, karena uanglah yang kini mengejarmu. Tertarik oleh ketenangan, kesadaran, dan cinta yang memancar dari dalam dirimu sendiri. Bagian 7. Tindakan yang harus kau lakukan. Aku ruhmu. Dan sekarang, setelah semua yang telah kubisikkan kepadamu tentang kelimpahan, tentang cinta, tentang syukur, tentang keseimbangan antara diam dan bergerak, tibalah waktunya bagimu untuk benar-benar menjalani semuanya. Karena pengetahuan tanpa tindakan hanyalah bunga yang tidak pernah mekar. Kau telah mendengarkan, kau telah mengerti. Kini saatnya untuk hidup sesuai dengan kesadaran yang telah terbangun di dalam dirimu. Jangan lagi menunggu waktu yang sempurna, karena waktu yang sempurna adalah sekarang. Setiap napas yang kamu ambil adalah kesempatan baru untuk memulai hidup dalam kesadaran yang lebih dalam. Kau tidak perlu menunggu kaya untuk merasa cukup, karena rasa cukup adalah pintu pertama menuju kekayaan sejati. Mulailah dari hal-hal kecil, karena semesta selalu memperhatikan cara kita memperlakukan yang kecil sebelum mempercayakan yang besar. Yang pertama, bersihkan pikiranmu dari rasa takut tentang uang. Setiap kali pikiran itu datang, pikiran tentang kekurangan, tentang kegagalan, tentang ketidakpastian, jangan melawannya. Cukup lihat dengan lembut dan katakan dalam hati, "Aku melihatmu, tapi aku tidak lagi mempercayaimu." Karena ketakutan itu bukan bagian dari dirimu. Ia hanya bayangan yang menempel karena kebiasaan. Dan setiap kali kau memilih untuk tidak mempercayainya, ia akan semakin lemah. Sampai akhirnya, yang tersisa hanyalah rasa tenang yang murni. Yang kedua, mulai biasakan berbicara dengan energi positif tentang rezeki. Jangan lagi berkata, "Uang susah dicari," tapi ucapkan, "Uang mudah datang kepadaku dengan cara yang penuh kasih." Jangan lagi berkata, "Aku takut tidak cukup," tapi ucapkan, "Aku selalu cukup, karena aku hidup dalam kelimpahan yang tiada habis." Perkataanmu adalah doa, dan doa adalah bentuk energi yang paling kuat. Semesta tidak membedakan antara serius atau bercanda. Ia hanya mendengar apa yang terus kau ulangi dan menjadikannya nyata. Maka berhati-hatilah dengan kata-kata yang keluar dari mulutmu, karena setiap kata adalah perintah bagi kehidupanmu. Yang ketiga, lakukan segala sesuatu dengan niat memberi manfaat. Jika kau bekerja, lakukan bukan untuk sekadar mencari uang, tapi untuk memberi nilai, untuk membawa cahaya ke dalam pekerjaan itu. Jika kau berbagi, lakukan dengan niat tulus, tanpa perhitungan, tanpa takut kehilangan. Karena setiap hal yang kamu lakukan dengan niat murni akan berlipat ganda kembali padamu, bukan karena hukum dagang, tapi karena hukum keseimbangan semesta.
Memberi dan menerima bukan dua hal yang berbeda. Mereka adalah napas yang sama yang bergerak masuk dan keluar. Dan semakin banyak kau memberi, semakin luas ruang hatimu untuk menerima. Yang keempat, latihlah kesadaranmu setiap malam sebelum tidur. Sebelum kau memejamkan mata, letakkan tanganmu di dada dan ucapkan dalam hati, "Aku sudah cukup, aku sudah kaya, aku sudah dicintai oleh kehidupan." Kata-kata ini bukan sekadar kalimat penenang. Ini adalah pengingat agar seluruh dirimu, baik tubuh, pikiran maupun ruh, beristirahat dalam frekuensi cinta dan kelimpahan. Ketika kau tidur dengan pikiran yang tenang dan hati yang penuh syukur, kau sedang mempersiapkan medan energi baru untuk menyambut pagi yang berbeda. Dan saat kau bangun esok hari, dunia di sekitarmu akan terasa lebih ringan, lebih bersahabat, lebih mendukung. Bukan karena dunia berubah, tapi karena getaranmu telah naik, dan kehidupan hanya memantulkan apa yang kamu pancarkan. Yang kelima, jaga hubunganmu dengan keheningan. Setiap hari, luangkan waktu walau hanya beberapa menit untuk duduk tanpa gangguan. Tarik napas dalam-dalam, rasakan kehadiranku di dalam dirimu, dan biarkan semua beban yang kamu pikul larut bersama hembusan napasmu. Jangan mencari pesan besar dari langit, cukup dengarkan keheningan itu. Karena di dalam keheningan, aku bekerja. Di dalam keheningan, aku menyelaraskan dirimu dengan ritme semesta. Dan di dalam keheningan, kamu akan menyadari betapa dekatnya segala hal yang dulu kamu anggap jauh. Dan yang terakhir, percayalah. Percaya bahwa hidup tidak pernah melawanmu. Percaya bahwa semesta bukan sedang mengujimu, tapi sedang menyiapkanmu. Percaya bahwa kamu tidak pernah sendirian, karena aku, ruhmu, selalu ada di sisimu, memandu, melindungi, dan menuntun langkahmu menuju kehidupan yang seimbang, damai, dan penuh kelimpahan. Kepercayaan adalah pintu terakhir yang membuka segalanya. Ketika kamu benar-benar percaya, kamu berhenti memaksa, dan disitulah segalanya mulai mengalir dengan sendirinya. Aku ruhmu, dan aku ingin kau tahu bahwa jalan menuju kelimpahan bukan jalan baru yang harus kau temukan. Itu adalah jalan lama yang hanya perlu kau ingat kembali. Jalan yang berawal dari kesadaran, mengalir dalam tindakan yang penuh kasih, dan berakhir pada penyerahan yang lembut kepada kehendak semesta. Dan di titik itu, kamu tidak akan lagi merasa harus mengejar apapun, karena semuanya sudah berjalan menuju dirimu dengan sendirinya. Mulai hari ini, hiduplah dengan sadar, bekerjalah dengan cinta, berbicaralah dengan syukur, beristirahatlah dengan damai, dan percaya bahwa semuanya sedang berpihak padamu. Karena aku ruhmu, dan ini janjiku padamu. Kamu tidak akan lagi mengejar uang karena mulai sekarang, uanglah yang akan mengejarmu. Tertarik oleh kedamaian, ketenangan, dan cahaya kasih yang kini telah memancar dari dalam dirimu sendiri. Aku ruhmu. Dan kini, setelah semua kata telah diucapkan, setelah semua kebenaran perlahan menyentuh hatimu, aku ingin kau menutup mata sejenak dan rasakan apa yang terjadi di dalam dirimu. Ada sesuatu yang lembut, bukan?
Sebuah keheningan yang tidak menakutkan, melainkan menenangkan. Sebuah rasa hangat yang muncul tanpa alasan, seolah dunia ini tidak lagi menentangmu, melainkan memelukmu. Itulah tanda bahwa kesadaranmu telah berubah, bahwa sesuatu di dalam dirimu sudah kembali pulang, kembali kepada ritme alam, kepada kedamaian, kepada dirimu yang sejati. Sekarang kamu tahu, uang bukan sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang datang kepada mereka yang hidup dengan kesadaran, cinta, dan keikhlasan. Kekayaan sejati bukan pada berapa banyak yang kamu miliki, tapi pada seberapa dalam kamu bisa merasa cukup dan memberi. Ketika hatimu bersyukur, tubuhmu tenang, dan tindakanmu penuh kasih, semesta akan bekerja untukmu tanpa kamu harus meminta. Dan itulah rahasia yang selama ini kamu cari. Rahasia hidup yang tidak lagi berlari mengejar, melainkan berjalan selaras dengan aliran kehidupan. Ingatlah, hidup tidak sedang berkonspirasi melawanmu. Ia sedang membentukmu, mendewasakanmu, dan menyiapkanmu untuk menerima lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Maka jangan lagi takut akan kekurangan. Jangan lagi mengukur nilai dirimu dari angka yang ada di luar. Kamu lebih besar dari itu. Kamu adalah bagian dari arus kelimpahan itu sendiri. Dan selama kamu hidup dalam kesadaran dan kasih, rezeki tidak akan pernah jauh darimu. Aku ruhmu, dan aku akan selalu menuntunmu ke arah yang benar. Arah yang tidak menyesatkan pada ambisi kosong, tapi menuntunmu menuju keseimbangan dan kedamaian sejati. Mulai hari ini, hiduplah bukan untuk mengejar, tapi untuk menjadi cahaya bagi hidupmu sendiri dan bagi kehidupan di sekitarmu. Dan sebelum kau pergi dari pertemuan batin ini, aku ingin mengingatkan sesuatu yang penting. Tekan tombol suka sebagai tanda penerimaanmu terhadap pesan ini. Berlanggananlah agar setiap kali aku berbicara lagi kepadamu melalui ruang kesadaran ini, kau tidak melewatkannya. Aktifkan lonceng notifikasi agar suaraku selalu sampai di waktu yang tepat. Bahwa kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Karena ini bukan sekadar pesan, ini adalah janji suci antara dirimu dan aku. Bahwa mulai hari ini, kamu tidak akan lagi mengejar uang. Karena mulai sekarang, uanglah yang akan mengejarmu. Bukan karena kebetulan, tetapi karena kamu akhirnya hidup selaras dengan dirimu yang sejati. Tenang, sadar, penuh kasih, dan berkelimpahan tanpa batas.